saya Tabita Mutiara Purba, saya grup D semester 4 Prodi PAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Gereja Katolik Paroki Gembala yang Baik di Lubuk Pakam. Keadaan geografis dan demografis Lubuk Pakam. Lubuk Pakam adalah sebuah kota yang terletak di pantai timur Sumatera Utara. Kota ini menjadi ibu kota Kabupaten Deli Serdang. Jarak dari pusat pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sekitar 30 meter. Adapun kabupaten ini berbatasan langsung dengan utara, yaitu Kabupaten Langkat dan Selat Melaka, selatan Kabupaten Karo dan Simalungun, barat Kabupaten Langkat dan Karo, timur Kabupaten Serdang Bedagai. Jumlah penduduk berdasarkan data BPS pada akhir tahun 2010 adalah 1.790.431. Penduduknya terdiri dari suku Melayu 55%, suku Jawa 18%, suku Karo 10%, selebihnya suku Batak, Minang, dan Tionghoa. Sejarah Lubuk Pakam sebagai pusat dari Kabupaten Deli Serdang. Sebelum Perang Dunia Kedua, Deli Serdang masih terbagi atas dua Kesultanan Deli yang berkedudukan Medan, serta Kesultanan Serdang yang berkedudukan di Rantau Panjang. Sesudah Perang Dunia Kedua, Deli Serdang menjadi daerah otonom tingkat 2 dan Lubuk Pakam dipilih menjadi ibu kota kabupaten berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1840. Kabupaten ini pada awalnya membawahi 33 kecamatan dan 840 desa. Namun seiring perkembangan waktu dan pemekaran beberapa wilayah, maka saat ini Kabupaten Deli Serdang membawahi 22 kecamatan dan 389 kelurahan atau desa. Awal masuknya misi Katolik ke daerah Lubuk Pakam dan sekitarnya. Pada abad 19, masuknya misi Katolik di Deli Serdang sejalan dengan perkembangan politik pemerintah Hindia Belanda yang membuka perkebunan-perkebunan di daerah ini, khususnya untuk tanaman tembakau dan kopi. Dalam pengelolaan perkebunan ini, maka didatangkanlah orang Belanda, Inggris, dan Perancis. Orang-orang ini sebagian besar beragama Katolik. Untuk memperhatikan dan pemeliharaan iman mereka, maka dibangun kapel atau gereja kecil dan didatangkan pastor Wenneker. Perkebunan ini semakin lama semakin maju. Dan Pastor Diego van den OFM Cap tahun 1955 sampai 1965. Dapat dikatakan dua pastor inilah yang menjadi peletak batu dasar Paroki Lubuk Pakam di dalam segi pembangunan fisik, gedung gereja, pendidikan dan sosial, dan kesehatan. Berdirinya Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam pada tahun 1952, seiring dengan arus perpindahan penduduk ke Lubuk Pakam, BP Gideon Barimbing dibantu dengan Daud Hutabalian dan Japet Sinaga mengumpulkan umat sebanyak 15 kakak dan kemudian dibangunlah gereja darurat di Jalan Medan dengan ukuran 4x5 meter. Gereja inilah yang menjadi bibit Paroki Gembala yang Baik. Lubuk Pakam sekarang ini pada tahun 1957, pastor dan pimpinan umat Katolik berhasil memberi tanah yang cukup luas dan strategis di Jalan Pematang Siantar 111 Lubuk Pakam, di mana bangunan gereja sekarang berada. Pada tahun yang sama, seiring bertambahnya jemaat pemuda dan keluarga Katolik, maka dibangun pula lah Sekolah Dasar Roma Katolik SDRK.
pada awal tahun 1964. Bapak C.M. Lumban Raja bersama para pengurus gereja berkonsultasi dengan Bapak Dr. Randus J.D. menyangkut gereja dan rencana untuk membangunnya. Hasil sidang kemudian dibawa ke sidang pengurus gereja Katolik seluruh stasi. Tekad untuk membangun gereja itu direstui oleh Pastor Van Den pada tahun 1965 sampai 1966. Pastor Harry Hancock bertugas di gereja ini mengganti gereja yang baru diresmikan oleh Uskup Agung Medan pada saat itu. Van den Hus Pastor Venok menamakan gereja yang baru yaitu Gembala yang Baik. Bahkan beliaulah yang melukis gambar Tuhan Yesus di depan altar yang kemudian ditutup dan digantikan dengan salib yang besar. Menurut catatan dalam buku besar, adanya pastor yang tinggal dan menetap di Lubuk Pakam menjadi dasar acuan berdirinya paroki. Namun secara administratif baru terjadi pada masa Pastor Lucas Randers di tahun 1966 berdasarkan data pertama dalam buku induk pada tanggal 10 Oktober 1965 terdaftar pemandian 13 orang. Perkembangan paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam, wilayah dan lingkungan. Selama hampir 50 tahun berdiri, paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam mengalami jumlah pertumbuhan umat yang signifikan. Menurut data statistik tahun 2008, jumlah umat paroki ini sudah mencapai 7.362 jiwa dan 1.695 kakak. Kemudian pada tahun 2011, jumlah umat paroki sebanyak 7.950 umat dengan 1.790 kakak. Berikut data wilayah dan lingkungan yang ada di paroki Gembala Baik Lubuk Pakam berdasarkan statistik tahun 2011. Komposisi jumlah umat. Komposisi umat berdasarkan suku adalah sebagai berikut. Toba 70%, Karo 20%, Simalungun 8%, Jawa 1%, lain-lain 5%, 7 sampai 18 tahun 30%, 19 sampai 55 tahun 50%, dan 55 tahun ke atas 15%. Gembala di paroki Gembala yang Baik. Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam ini digembalakan oleh Pastor Mansuetus Amodeus selaku pastor komunitas. Namun ada Pastor Sampang Tumanggo bekerja sebagai Vikujut Keuskupan Agung Medan, maka beliau tidak secara penuh tinggal melayani paroki. Setiap hari Minggu jikalau tidak ada halangan, maka paroki mendapat tenaga bantuan iman dari keuskupan, yakni Pastor Henry Simbolon. Petugas pastoral. Berdasarkan data statistik paroki per 201, para petugas pastoral yang ada di paroki ini berjumlah 67 orang. Selain itu ditambah dengan suatu frater para diakon, 1 frater tahun pastoral, dan 6 suster KYM yang berkarya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dewan Pastoral Paroki. Berdasarkan data statistik paroki per 2011, anggota Dewan Pastoral Paroki terdiri dari A. Dewan Inti 21 orang, B. Dewan Pleno 278 orang.
Maka total anggota Dewan Pastoral Paroki adalah 299 orang. Organisasi dan kelompok umat. Berdasarkan data statistik paroki per 2011, organisasi dan kelompok umat di paroki ini adalah A. Persekutuan Doa Karismatik Katolik atau PDKK dengan jumlah anggota 30 orang. B. Muda-mudi Katolik dengan jumlah anggota 430. C. Putra Altar dengan jumlah anggota 36. D. Paduan Suara dengan jumlah anggota 123. E. Sekolah Bina Iman dengan jumlah anggota 837. Para pastor yang pernah berkarya di Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam. Adapun para pastor yang pernah bekerja di Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam ini adalah sebagai berikut. Di periode 1952 sampai 1955, nama Pastor Elvidius van Duijhoven. Dan pada periode 1955 sampai 1965, Pastor Diego van den periode 1965 sampai 1967, Pastor Henrik Pennock. Pada periode 1967 sampai 1976, Pastor Lukas. Pada periode 1976 sampai 1983, Pastor Van Maurik dan Pastor Fidelis Sihotang. Pada periode 1983 sampai 1991, Pastor Dominicius Situmorang dan Pastor Fidelis Sihotang. Pada periode 1986 sampai 1990, Pastor Dominicius, Pastor Fidelis, dan Pastor Lotinus Sinaga. Pada periode 1991, Pastor Dominicius Sihotang. Periode 1991 sampai 1903, Pastor Jimmy Bagus. Pada periode 1993 sampai 1909, Pastor Modestus Supriyanto. Pada 1999 sampai 2001, Pastor Sebastianus Eka Bakti Sutapa. Pada periode 2001 sampai 2003, Pastor Anggiat Sihotang dan Pastor Beni Surapurba. Pada periode 2001 sampai 2008, Pastor Anggiat Sihotang. 2008 sampai 2010, Pastor Bernardus Sijabat dan Pastor. Pada periode 2010 sampai sekarang, Pastor Mansuetus Amedeus, Pastor Henry Simbolon, dan Pastor Sampang atau Pastor Leonardus. Sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih.